Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 6, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 6 ini, yaitu subpokok bahasan A, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subpokok bahasan B, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan subpokok bahasan C, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan A bagian 1, yaitu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan yang bagian kedua, yaitu pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persatuan dan kesatuan yang terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama adalah Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Di alinea keempat bagian terakhir yang menyebutkan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Jadi ada kata persatuan di dalam alinea keempat. Kemudian di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, di dalam pasal 1 ayat 1-nya, di sana juga termuat ada kata kesatuan, yaitu yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pemikiran dari 2 tokoh pendiri bangsa yang merancang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu Muhammad Yamin dan Supomo, maka dapat disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya itu terdiri dari daerah yang besar, ada daerah istimewa, ada daerah kecil, apakah itu desa atau disebut nagari, atau disebut dusun, marga, huta, kuria, gampong, nasah, dan lain sebagainya. Jadi pembagian susunan daerah ini tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Kemudian konstitusi negara Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa. Pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa ini diatur dalam pasal 18B ayat 1 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang. Susunan pemerintahan yang bersifat khusus itu adalah Jakarta, atau yang sering disebut dengan daerah khusus ibu kota Jakarta, atau disingkat menjadi DKI, atau satuan pemerintahan yang bersifat istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, atau yang sering disingkat dengan DI Yogyakarta, atau DI atau Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam, atau yang singkat dengan NAD atau NAD. Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti Gampong yang ada di Aceh atau Nangro Aceh Darussalam, atau Nagari di Sumatera Barat, ada Dukuh di Jawa, atau Desa dan Banjar di Bali, serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada, bukan dihidup-hidupkan. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok ini harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, penetapan ini juga tentunya dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Jadi hal ini ditegaskan di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pasal 18B ayat 2-nya yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, dalam perkembangannya, mengingat begitu luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, kemudian jumlah warga negara yang semakin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal 18, 18A, dan 18B. Yaitu yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat
khusus dan istimewa. Kemudian yang selanjutnya, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Pembagian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta dari masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Penyerahan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah ini ditujukan untuk mensejahterakan rakyat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.